menyebutkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sukma Mega Suryani NPM 013. Yang kedua Foni Melindawati NPM 017. Yang ketiga ada Rohma Citra Larsati NPM 018. Yang keempat ada Jessica Barbara NPM 023. Yang kelima ada Tiara Arif NPM 036. Selanjutnya ada Rahma Atika Putri NPM 043. Dan yang terakhir ada Anya Tamara Vina NPM 059. Next. Yang pertama ada metodologi pengembangan. Metodologi pengembangan sistem merupakan prosedur yang harus dilalui oleh seorang analis sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Dalam pengembangan sistem akuntansi ini melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu melalui analisis sistem, yang kedua melalui desain sistem, dan yang terakhir melalui implementasi sistem. Next. Selanjutnya ada analisis sistem. Analisis sistem ini terbagi ke dalam 4 tahap. Yang pertama yaitu analisis pendahuluan, yang kedua penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem, yang ketiga ada pelaksanaan analisis sistem, dan yang terakhir ada penyusunan laporan hasil analisis sistem. Di dalam analisis sistem, seorang analis sistem ini membantu pemakai informasi dalam mengenali informasi yang diperlukan pemakai untuk melaksanakan pekerjaannya. Next. Selanjutnya yaitu ada analisis pendahuluan. Dalam analisis pendahuluan, seorang analis sistem mengumpulkan berbagai informasi umum untuk memperoleh gambaran mengenai suatu perusahaan lainnya. Kemudian, dalam analisis ini disusun menjadi dokumen tertulis yang disebut usulan pelaksanaan analisis sistem. Next. Selanjutnya ada penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Di dalam usulan pelaksanaan analisis sistem berisi beberapa poin. Yang pertama yaitu alasan yang menjadi dasar dilakukannya pengembangan sistem. Yang kedua ada pernyataan khusus tentang persyaratan kinerja dari sistem akuntansi. Yang ketiga terdapat batasan luas analisis sistem. Yang keempat ada identifikasi informasi yang dikumpulkan. Yang kelima ada identifikasi sumber-sumber potensial yang diperlukan. Dan yang terakhir daftar peristiwa yang digunakan untuk mengecek perkembangan analisis sistem. Isi dari dokumen usulan pelaksanaan analisis sistem ini kemudian disajikan oleh seorang analis kepada pemakai informasi untuk mempertemukan kebutuhan pemakai informasi dengan kebutuhan pemakai menurut persepsi analisis sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem didasarkan pada rencana kerja dalam usulan pelaksanaan analisis sistem. Terdapat berbagai langkah dalam melaksanakan analisis sistem. Yang pertama yaitu menganalisis laporan yang dihasilkan sistem sekarang. Bentar, ini nggak bisa. Nggak bisa. Hanya nggak bisa ya? Kelihatan saya kan? Mohon maaf, ini kelihatan saya. Oh, aku kelihatan slide tuh. Tapi kedengaran suara saya, Bu. Jelas ya. Ya. Saya lanjutkan lagi. Ya, slide-nya masih pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem didasarkan pada
rencana kerja dalam usulan pelaksanaan analisis sistem. Terdapat berbagai langkah dalam melaksanakan analisis sistem ini. Yang pertama yaitu menganalisis laporan yang dihasilkan sistem sekarang. Dengan mempelajari laporan yang sudah dihasilkan, lalu untuk menemukan informasi yang diperlukan manajemen. Yang kedua, analisis transaksi. Melakukan analisis terhadap setiap transaksi, meliputi formulir, catatan, serta prosedur yang digunakan untuk melakukan transaksi tersebut. Untuk melakukan transaksi ini, sistem akuntansi mengumpulkan informasi. Yang pertama yaitu organisasi yang terkait dalam transaksi. Yang kedua, formulir yang digunakan. Lalu sistem otorisasi dalam melakukan transaksi, catatan akuntansi untuk digunakan dalam mencatat transaksi. Lalu yang terakhir, prosedur untuk melakukan transaksi. Yang ketiga, mempelajari catatan pertama, yaitu jurnal yang digunakan perusahaan untuk menemukan kelemahan dan mempertimbangkan kemungkinan perancangan kembali jurnal yang baru. Yang keempat, mempelajari catatan terakhir. Buku besar dan buku pembantu adalah catatan terakhir dalam sistem akuntansi. Analisis sistem pelajari hal tersebut bertujuan untuk menemukan kelemahan dan mempertimbangkan kemungkinan perancangan kembali buku besar dan buku pembantu yang baru. Selanjutnya, slide selanjutnya. Sumber informasi analisis sistem. Sumber informasi untuk pengembangan sistem akuntansi adalah sistem akuntansi yang sekarang digunakan. Sumber dari dalam perusahaan yang lain. Dan yang kedua, sumber lain, sumber luar. Selanjutnya, manfaat utama melakukan analisis terhadap sistem akuntansi, yaitu yang pertama, efektivitas sistem akuntansi yang sekarang digunakan. Dengan mempelajari sistem akuntansi yang sekarang digunakan, analisis sistem memiliki kesempatan untuk menentukan apakah sistem akuntansi yang sekarang digunakan masih memenuhi kebutuhan pemakaian informasi. Yang kedua yaitu ide rancangan. Dengan menganalisis sistem akuntansi yang sekarang digunakan, analisis sistem dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya yang tersedia bagi sistem akuntansi yang akan dikembangkan nanti. Yang ketiga, identifikasi sumber daya. Dengan menganalisis sistem akuntansi yang sekarang digunakan, analisis sistem dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya yang tersedia bagi sistem akuntansi yang akan dikembangkan nanti. Yang keempat, pengetahuan konversi. Pada sistem akuntansi ini baru diimplementasikan. Analisis sistem perlu memiliki informasi tentang kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan dengan sistem yang lama dan yang akan dilaksanakan dengan sistem yang baru. Titik awal yang sama dalam menuju perubahan yang baru. Dalam mengkomunikasikan perubahan-perubahan yang dirancang dengan dilaksanakannya sistem akuntansi yang baru, analisis sistem akan menghadapi sikap penolakan atau keengganan karyawan pelaksana maupun memakai informasi untuk berubah ke dalam sistem akuntansi yang baru. Slide selanjutnya. Teknik mengumpulkan informasi dalam analisis sistem, yaitu cara mengumpulkan informasinya sebagai berikut. Pertama, wawancara. Yang kedua, kuesioner. Yang ketiga, metode analisis kelompok. Metode analisis kelompok ini digunakan jika yang pertama, sistem yang dianalisis berdampak kepada beberapa kelompok pemakai informasi yang punya beberapa kegiatan dan kepentingan yang berbeda. Lalu sistem yang dianalisis akan mengubah hubungan yang sudah terbina antar manusia, antar mesin, dan antar metode. Setelah itu, sistem yang dianalisis akan melayani fungsi bisnis yang baru yang sebelumnya perusahaan tidak memiliki pengalaman menjalani fungsi tersebut. Cara yang keempat yaitu pengamatan. Yang kelima, pengambilan sampel dan pengumpulan dokumen. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Di sini saya akan menjelaskan penyusunan laporan hasil analisis sistem. Laporan hasil analisis sistem biasanya berbentuk dokumen yang tertulis, di mana melalui laporan tersebut dibuat dari analisis sistem yang akan diberikan kepada pihak yang akan memakai informasi. Kemudian laporan analisis sistem menyatakan alasan yang mendasari dan luas analisis sistem yang dilakukan oleh analisis sistem. Yang kedua, berisi tentang daftar masalah yang ditemukan oleh analis sistem. Yang ketiga, pernyataan persyaratan informasi yang diperlukan oleh pihak yang memakai informasi. Yang keempat, pernyataan tentang asumsi yang telah dibuat oleh analisis sistem selama melakukan analisis sistem. Yang kelima, proyeksi apa saja sumber daya yang dibutuhkan serta dana yang dibutuhkan dalam merancang sistem akuntansi yang baru, atau juga bisa pengubahan sistem yang sekarang digunakan dalam sebuah perusahaan. Yang keenam, rekomendasi yang bersangkutan dengan sistem yang diusulkan atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem yang diusulkan tersebut. Slide selanjutnya. Saya melanjutkan dengan menjelaskan desain sistem. Desain adalah sebuah proses menerjemahkan apa yang menjadi kebutuhan dari pemakai informasi dalam bentuk alternatif rancangan sistem informasi yang akan diberikan kepada pemakai informasi supaya bisa menjadi bahan pertimbangan. Tahap-tahap dalam desain sistem ada 6. Yang pertama adalah desain sistem secara garis besar. Desain sistem secara garis besar ini jika bisa diibaratkan seperti tahap awal pembangunan gedung sekolah. Jadi diperlukan seorang arsitektur, sehingga arsitektur ini perlu mewawancarai pengurus sekolah tentang apa yang menjadi kebutuhan para pengurus sekolah, sehingga informasi itu bisa dilanjutkan dengan membuat rancangan garis besarnya. Tahap yang kedua adalah penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. Jadi desain garis besar tersebut ditawarkan kepada pihak pengurus sekolah sehingga menjadi bahan pertimbangan. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi sistem. Pihak pengurus sekolah dan arsitek ini mengevaluasi kegunaan dan fungsi desain secara garis besarnya saja dan apakah sudah sesuai dengan permintaan pihak sekolah. Kemudian tahap yang keempat adalah penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar. Jadi laporan ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa laporan ini berbentuk dokumen secara tertulis yang dibuat oleh analis sistem yang dalam hal ini adalah arsitek untuk diserahkan kepada pihak pemakai informasi. Kemudian yang kelima adalah desain sistem secara rinci. Arsitek yang membuat desain gedung secara rinci sampai desain tersebut dapat memenuhi kebutuhan pengurus sekolah. Kemudian yang keenam adalah penyusunan laporan final desain sistem secara rinci, yaitu analis membuat laporan final desain sistem secara rinci. Slide selanjutnya. Desain sistem secara garis besar. Dari tahap analisis sistem, seorang analis sistem akan memperoleh informasi, yaitu informasi yang dibutuhkan pengguna, serta syarat-syarat apa saja yang berkaitan dalam informasi tersebut. Kemudian ada luas sistem. Dan yang ketiga adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan seperti orang, mesin, uang, material, dan juga metode. Analis sistem adalah seorang ahli yang bisa menyajikan beberapa atau bahkan berbagai alternatif desain sistem sehingga informasi-informasi tersebut bisa menjadi opsi atau pilihan bagi pemakai informasi. Slide selanjutnya. Alternatif desain secara garis besar sistem informasi terdiri dari desain masing-masing unsur blok bangunan sistem informasi, seperti desain keluaran, masukan, model, teknologi, basis data, dan juga pengendalian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tahap kedua dari desain sistem yaitu penyusunan usulan desain sistem secara garis besar yang akan berfungsi untuk memberi informasi secara tertulis kepada pemakai informasi tersebut tentang sistem informasi yang dirancang secara garis besar untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Isi usulan desain sistem secara garis besar adalah yang pertama ada pernyataan kembali alasan yang dilakukan pekerjaan pengembangan sistem informasi. Pada tahap ini, seorang analis sistem akan menghubungkan beragam persyaratan serta tujuan yang telah ditentukan oleh pemakai informasi dengan usulan desain yang diajukan oleh analis sistem. Yang kedua ada berbagai alternatif sistem informasi yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi. Alternatif yang disediakan ini harus lebih dari satu yang bertujuan untuk memberikan pilihan tentang alternatif desain yang telah diberikan oleh analis sistem kepada pemakai informasi dan memberitahu kepada pengguna informasi jika alternatif desain sistem ini juga memiliki dampak signifikan yang berbeda pada tiap organisasi. Yang ketiga ada sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan dan mempertahankan alternatif sistem informasi. Sumber daya yang dibutuhkan ini dapat berupa orang, mesin, uang, material, dan metode. Dan yang terakhir, dari usulan desain sistem secara garis besar ini adalah masalah atau isu-isu yang dapat berdampak untuk desain final sistem informasi. Setelah usulan-usulan ini disampaikan oleh analis sistem kepada pengguna informasi, lalu pengguna informasi dapat mengajukan kritik maupun saran atas desain sistem informasi secara garis besar yang telah disajikan. Next. Tahap selanjutnya ada evaluasi sistem. Pada tahap ketiga dari desain sistem ini, blok teknologi diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh analis sistem dalam menjalankan sistem informasi yang telah dirancang, serta menentukan penjual teknologi yang mempunyai kemampuan dan telah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh sistem informasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar. Berdasarkan penyajian usulan desain secara garis besar dan evaluasi sistem, analisis sistem membuat laporan final desain secara garis besar. Maka pada bagian ini akan membuat laporan final desain secara garis besar. Kemudian desain sistem secara rinci. Dalam analis sistem melakukan desain rinci masing-masing informasi menjadi satu sistem informasi yang mampu memberikan informasi pada pemakai. Misalnya, akan disajikan seperti isi laporan dalam tahap desain rinci, laporan umum piutang, dan sebagainya. Selanjutnya, penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Analis sistem menyajikan dalam dokumen tertulis yang disebut laporan final desain sistem secara rinci. Pada bagian ini, setelah hasil dari desain rinci diperoleh, kemudian analis sistem akan menyajikan dalam dokumen tertulis yang disebut laporan final desain sistem secara rinci. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada implementasi sistem. Implementasi merupakan pendidikan serta pengguna informasi, pelatihan, dan koordinasi teknisi yang menjalankan sistem, pengujian sistem yang baru, dan pengubahan yang dilakukan guna membuat sistem informasi yang sudah menjadi dapat digunakan secara operasional. Ujung segala kegiatan pengembangan atau perancangan sistem informasi terletak pada tahap implementasi. Dalam tahap ini, analisis sistem membuat laporan final implementasi yang terdiri dari dua bagian, yaitu rencana implementasi dan hasil implementasi. Selama pelaksanaan berjalan, analis sistem melaksanakan dokumentasi perubahan sistem dan penerimaan sistem oleh para pemakai informasi. Hasil pelaksanaan ini merupakan bagian dari laporan final implementasi sistem. Ya, selanjutnya, next. Next lagi, udah. Sekali lagi. Ya. Selanjutnya ada persiapan implementasi sistem. Walaupun suatu sistem akuntansi sudah dirancang dan dibuat baik, namun sebagian prosesnya pengembangan sistem ditentukan oleh bagaimana baiknya dan persiapan implementasi sistem
disusun dan dilaksanakan. Suatu sistem akuntansi tidak dapat memenuhi kekurangan pemakai, penuh dengan kesalahan akan berdampak lama bagi pemakai, walaupun kekurangan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, perencanaan dan persiapan implementasi sistem merupakan bagian penting dari laporan implementasi sistem. Pendidikan dan pelatihan karyawan. Dalam tahap implementasi perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan karyawan dalam pelaksanaan sistem akuntansi. Pelatihan karyawan ditujukan kepada karyawan yang akan bertugas untuk menyiapkan masukan, data, dan menjaga fisik dan logistik akuntansi, serta ditunjukkan kepada karyawan yang mengoperasikan sistem untuk menyiapkan mereka untuk awal pengoperasian sistem. Karyawan yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan dibagi menjadi 2 golongan, yaitu karyawan pemakai informasi dan karyawan pelaksanaan sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Konversi sistem. Suatu perubahan dari sistem lama ke sistem baru membutuhkan pendekatan konversi tertentu yang digunakan saat mengubah sistem lama ke sistem baru. Ada beberapa pilihan utama pendekatan, di antaranya konversi langsung, konversi paralel, konversi modular, dan konversi phase-in. Yang pertama, konversi langsung. Penerapan sistem baru secara langsung dan pada saat itu juga secara langsung menutup penggunaan sistem lama. Yang kedua, konversi paralel. Sistem baru diterapkan pada saat secara bersamaan dengan pemakaian sistem lama selama jangka waktu tertentu. Pendekatan ini dapat memproteksi organisasi dari kemungkinan kegagalan sistem baru, sehingga membutuhkan biaya yang cukup dari organisasi tersebut. Yang ketiga, konversi modular. Penerapan sistem baru secara satu persatu dalam masing-masing bagian. Misalnya, sistem akuntansi aset yang baru diterapkan pada cabang pertama. Apabila cabang penerapan pertama berhasil, akan diterapkan juga pada cabang kedua. Apabila keduanya berhasil, akan diterapkan di seluruh perusahaan. Konversi phase-in. Pada penerapan sistem baru, pendekatan ini yaitu dengan membagi sistem baru. Misalnya, pengumpulan data dengan sistem baru diterapkan dengan cara membuat prosedur hubungan dengan sistem lama. Hubungan tersebut memungkinkan sistem lama menggunakan masukan yang berasal dari sistem pengumpulan data yang baru. Setiap kali bagian sistem baru diterapkan, analisis sistem merancang prosedur hubungan antara sistem baru dengan sistem lama. Next. Simbol untuk pembuatan bagan alir data atau data flow diagram. Simbol-simbol standar yang dipakai oleh analis sistem yaitu untuk membuat bagan alir data atau data flow diagram dan bagan alir dokumen atau dokumen flow chart untuk menggambarkan sistem informasi tertentu. Next. Bagan alir data. Bagan alir data adalah suatu model yang menggambarkan aliran data dan proses untuk mengolah data dalam suatu sistem. Yang pertama, proses. Proses ditunjukkan dengan simbol curve rectangle dalam pengolahan data. Yang kedua, ada aliran. Aliran material yang ditunjukkan dengan simbol panah berbadan lebar. Yang kedua, aliran data yang ditunjukkan dengan panah berbadan garis kecil yang menggambarkan data aliran data melalui aliran sistem. Yang ketiga, penghubung. Penghubung halaman yang sama ditunjukkan dengan simbol lingkaran dan penghubung halaman lain ditunjukkan dengan simbol seperti pada gambar tersebut. Yang keempat, tempat penyimpanan data atau arsip. Tempat penyimpanan data atau arsip ditunjukkan dengan simbol pada slide. Yang kelima, ada sumber atau tujuan data yang ditunjukkan dengan simbol persegi. Selanjutnya, masukan atau keluaran ditunjukkan dengan garis alir. Next. Bagan alir data secara garis besar sistem penjualan tunai. Pengolahan data sistem penjualan tunai terdiri dari 4 golongan besar. Yang pertama, pengolahan data pesanan, kedua, pengolahan data pengiriman,
Ketiga, pengolahan data faktur penjualan. Keempat, pengolahan data pengiriman. Pengolahan data pesanan dilakukan untuk menentukan status pesanan dan penentuan harga jual barang yang dipesan. Lalu, status pesanan dipengaruhi oleh tersedianya barang yang dipesan di gudang. Jika persediaan tersedia, pengiriman barang dapat dilaksanakan. Namun, jika persediaan tidak ada, status pesanan diproses sebagai pesanan yang memerlukan pesanan kembali. Pada gambar di slide terdapat aliran data secara garis besar dalam sistem penjualan tunai. Next. Bagan alir data secara rinci kotak atau pengolah pesan. Gambar pengolah pesan ini adalah kotak-kotak pengolahan yang dirinci dari pembeli dan dirinci lebih lanjut sampai dengan tingkat yang paling rinci, yaitu penentuan harga jual yang menunjukkan fungsi yang sama dengan modul kode program komputer. Next. Simbol untuk pembuatan bagan alir dokumen atau dokumen flowchart. Yang pertama ada gambar dokumen digunakan untuk menggambarkan semua jenis dokumen yang merupakan formulir digunakan untuk merekam data terjadinya suatu transaksi. Gambar selanjutnya ada dokumen dan tembusannya. Digunakan untuk menggambarkan dokumen asli dan tembusannya. Nomor lembar dokumen dicantumkan di sudut kanan atas. Yang ketiga, berbagai dokumen. Digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis dokumen yang digabungkan bersama dalam satu paket. Gambar selanjutnya ada catatan. Digunakan untuk menggambarkan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat data yang direkam sebelumnya di dalam dokumen atau formulir. Pada gambar kelima, atau lingkaran itu penghubung pada halaman yang sama. Karena keterbatasan ruang halaman kertas untuk menggambarkan, maka diperlukan untuk simbol yang memungkinkan aliran dokumen berhenti di suatu lokasi pada halaman tertentu dan kembali berjalan di lokasi lain pada halaman yang sama. Selanjutnya, pada gambar akhir arus dokumen dan mengarahkan pembaca ke simbol penghubung halaman yang sama bernomor seperti yang tercantum dalam simbol tersebut. Selanjutnya ada gambar awal arus dokumen yang berasal dari simbol penghubung halaman yang sama bernomor seperti yang tercantum dalam simbol tersebut. Selanjutnya ada gambar penghubung pada halaman yang berbeda. Bagan alir suatu sistem akuntansi diperlukan lebih dari satu halaman. Simbol ini harus digunakan untuk menunjukkan kemana dan bagaimana bagan alir terkait atau dengan yang lainnya. Gambar selanjutnya ada kegiatan manual. Digunakan untuk menggambarkan kegiatan manual seperti menerima order dari pembeli, mengisi formulir, membandingkan, dan memeriksa berbagai jenis kegiatan klerikal yang lain. Pada gambar selanjutnya, keterangan dan komentar. Digunakan untuk menambahkan keterangan guna memperjelas pesan yang disampaikan dalam bagan alir. Selanjutnya, terdapat dua tipe arsip dokumen. Pertama, arsip sementara. Arsip sementara adalah tempat penyimpanan dokumen seperti lemari arsip dan kotak arsip yang dokumennya akan diambil kembali dari arsip tersebut di masa yang akan datang untuk pengolahan pesan lebih lanjut terhadap dokumen tersebut. Gambar selanjutnya ada arsip permanen yang digunakan untuk menggambarkan arsip permanen yang merupakan tempat penyimpanan dokumen yang tidak akan diproses lagi dalam sistem akuntansi yang bersangkutan. Gambar selanjutnya ada online computer process, menggambarkan pengolahan data ke dalam komputer melalui online terminal. Selanjutnya pita magnetik, menggambarkan arsip komputer yang berbentuk pita magnetik. Nama arsip ditulis dalam simbol. Gambar selanjutnya ada online storage, menggambarkan arsip komputer yang berbentuk online di dalam memori komputer. Selanjutnya keputusan menggambarkan yang harus dibuat dalam proses pengolahan data. Gambar selanjutnya ada garis alir atau flow line, menggambarkan arah proses pengolahan data. Anak panah tidak digambarkan jika arus dokumen mengarah ke bawah dan ke kanan. Jika arus dokumen mengalir ke atas atau ke kiri, anak panah perlu dicantumkan. Pada gambar selanjutnya, persimpangan garis alir. Jika kedua garis alir bersimpangan, untuk menunjukkan arah masing-masing garis, salah satu garis dibuat sedikit melengkung
tepat pada persimpangan kedua garis tersebut. Gambar selanjutnya, pertemuan garis alir. Digunakan jika dua garis alir bertemu dan salah satu garis mengikuti arus garis lainnya. Selanjutnya ada gambar curve rectangle, mulai atau berakhirnya atau terminal, untuk menggambarkan awal dan akhir dari suatu sistem akuntansi. Selanjutnya, masuk ke sistem. Karena kegiatan di luar sistem tidak perlu digambarkan dalam bagan alir, maka diperlukan simbol untuk menggambarkan masuk ke sistem yang digambarkan dalam bagan alir. Gambar selanjutnya, yang terakhir ada keluar dari sistem lain. Karena kegiatan di luar sistem tidak ada yang perlu digambarkan dalam bagan alir, maka diperlukan simbol untuk menggambarkan keluar sistem lain. Next. Bagan alir dokumen sistem permintaan dan pengeluaran barang di gudang. Penggunaan sebagian simbol-simbol bagan alir dokumen untuk menggambarkan transaksi permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. Informasi mengenai transaksi telah dikumpulkan oleh analis sistem dan informasi dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat bagan alir dokumen. Yang pertama, bagian unit organisasi pemakai. Bagannya yang pertama mengisi bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang atau BPPBG sebanyak 3 lembar, lalu meminta otorisasi dari kepala bagian yang bersangkutan, lalu menyerahkan 3 lembar BPPBG tersebut ke bagian gudang, lalu menerima barang dari bagian gudang disertai dengan BPPBG lembar kedua, lalu mengarsipkan BPPBG lembar ketiga menurut nomor urutannya. Lalu pada bagian gudang, bagannya yang pertama menerima 3 lembar BPPBG dari unit organisasi pemakai, lalu mengembalikan barang dengan jenis dan jumlah seperti yang tercantum dalam BPPBG, lalu mengisikan kuantitas barang yang diserahkan pada BPPBG sejumlah 3 lembar, lalu mencatat BPPBG dalam kartu gudang, lalu mendistribusikan BPPBG yang pertama lembar pertama pada bagian akuntansi, lembar kedua unit organisasi pemakai bersamaan dengan penyerahan barang, lembar ketiga arsip bagian gudang menurut tanggal. Lalu pada bagian akuntansi, bagian yang pertama yaitu menerima BPPBG lembar pertama dari bagian gudang, lalu mengisi harga pokok satuan barang pada BPPBG berdasar kartu persediaan, lalu menghitung dan mengisi harga pokok total dari kuantitas yang dipakai dikali harga pokok satuan pada BPPBG, lalu mencatat BPPBG dalam kartu persediaan, mencatat BPPBG dalam kartu biaya, lalu mengarsipkan BPPBG menurut nomor urutannya. Next. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan, silakan menulis pada kolom chat. Terima kasih.